Firullah minal khataya Rabbi zidni ilman zidni ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian Nabi Yahya alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Yahya untuk mengambil kitab suci Taurat dengan sungguh-sungguh. Maksudnya Yahya harus mempelajari, mengamalkan dan mengajarkannya kepada Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Di samping itu, sejak anak-anak Yahya sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hikmah. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ayat 9 halaman 220, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah pemahaman ilmu kesungguhan, tekad kuat dan siap menerima semua kebaikan serta menekuninya dengan segala kemampuannya. Tidak seperti umumnya anak-anak sebayanya yang masih suka bermain-main. Yahya tidak suka bermain. Menurut riwayat Abdullah ibnu Mubarak dari Ma'mar, tatkala seorang anak mengajak Yahya bermain, dia menolaknya dan menyatakan, "Kita diciptakan bukan untuk bermain." Tafsir Ibnu Katsir ayat 9 halaman 221. Yahya juga memiliki sifat-sifat terpuji lainnya seperti sifat Hanan, yaitu sifat belas kasih kepada orang lain, kesucian diri dari dosa-dosa, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada ibu bapa, tidak sombong dan durhaka. Alangkah bahagianya Nabi Zakaria dan istrinya mendapatkan seorang putra dengan kepribadian yang terpuji seperti Yahya. Orang tua manapun pasti mendapatkan pendapatan seorang putra yang rajin dan sungguh-sungguh menuntut ilmu, taat beribadah, menjaga diri dari segala perbuatan maksiat, rendah hati, tidak sombong. Lebih penting lagi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Alangkah bahagianya orang tua apabila mendapatkan putra seperti Yahya dan putri seperti Maryam. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yahya berlanjut dengan menyatakan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa keselamatan dan kesejahteraan untuk Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan kembali di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 19 halaman 15. Dalam ayat tersebut, 3 waktu yang sangat penting dan genting bagi setiap orang, yaitu pertama, hari kelahirannya. Setiap orang tua pasti ingin anaknya lahir dengan selamat, sempurna sebagaimana manusia normal, tidak cacat, sebab kalau anaknya lahir cacat, tentu kehidupannya di dunia sedikit banyaknya akan terganggu. Kita bisa membayangkan bagaimana bersusah payahnya istri Zakaria mengandung dan menjaga kandungannya, mengingat umurnya yang sudah tua. Tentu saja Zakaria harap-harap cemas menanti waktu persalinan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keselamatan untuk Yahya pada saat dia dilahirkan. Waktu penting kedua adalah pada waktu kematiannya. Setiap orang tentu ingin mati dalam keadaan beriman dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau husnul khotimah. Yang terpenting bukan kapan, di mana dan bagaimana cara kematian itu datang, karena hal itu bukan bagian dari pilihan manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kepadanya dia meninggal, di mana dan bagaimana caranya. Apakah meninggal di atas tempat tidur atau meninggal dalam perjalanan
atau meninggal dalam medan juang. Tidak ada yang bisa memastikan. Yang penting adalah meninggal sebagai seorang muslim seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran. Waktu penting ketiga adalah pada saat berbangkit nanti di akhirat. Setiap orang beriman tentu berharap nanti mendapatkan keselamatan di hari akhir nanti. Semoga timbangan kebaikannya nanti di akhirat lebih berat daripada timbangan keburukannya, sehingga dia dapat masuk surga bersama hamba-hamba Allah yang soleh lainnya. Itulah 3 waktu penting dan genting dalam kehidupan setiap orang. Kelahiran adalah peralihan dari alam rahim yang penuh kelembutan ke alam dunia yang penuh perjuangan dan banyak tipu daya. Kematian adalah peralihan dari alam dunia menuju alam barzakh. Kebangkitan di akhir nanti adalah peralihan dari alam barzakh menjadi alam akhir yang abadi. Nasib setiap orang akan ditentukan pada alam akhir ini. Apakah akan menjadi penghuni sorga atau dibenamkan ke dalam neraka. Nah, Nabi Yahya alaihissalam dijamin oleh Allah selamat dalam ketiga waktu itu. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Kematian Nabi Yahya alaihissalam. Apakah Nabi Yahya meninggal wajar atau mati terbunuh? Sebagian mufasir menyatakan bahwa Yahya mati dibunuh atas perintah Kaisar Herodes. Kaisar yang lalim ini ingin menikahi anak tirinya sendiri. Yahya yang memegang teguh hukum Taurat menyatakan bahwa pernikahan tersebut terlarang. Kaisar Herodes haram menikahi anak tirinya sendiri. Kaisar murka lalu memerintahkan kepada prajuritnya untuk menangkap dan memenjarakan Yahya. Mereka memaksa Yahya merubah fatwanya, tetapi Yahya tetap teguh dengan pendiriannya. Akhirnya pernikahan itu tidak bisa dicegah. Istri muda Kaisar tersebut menyatakan kepada Kaisar, jika dia benar-benar mencintainya, Kaisar harus bisa memenuhi permintaannya. Tentu saja Kaisar menyanggupinya dengan segala senang hati. Di luar dugaan, istri muda Kaisar itu minta diberi hadiah kepala Yahya. Segera para algojo diperintahkan untuk memenggal kepala Yahya dan mempersembahkannya kepada istrinya yang sadis dan kejam tersebut. Cerita tersebut juga dikutip oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar halaman 16. Ada versi lain seperti yang dikutip oleh Hasan Ayub dalam bukunya Qasas Al-Anbiya halaman 200. Menurut versi ini, putri Kaisar yang jatuh cinta kepada Yahya, tapi Yahya menolaknya. Setelah putri Kaisar putus asa, cintanya tidak diterima oleh Yahya, maka dia merayu bapaknya untuk membunuh Yahya. Lalu terjadilah peristiwa itu. Kaisar memerintahkan prajuritnya untuk memenggal kepala Yahya dan menampung darahnya dalam bejana, lalu dipersembahkan kepada putrinya. Ibnu Katsir dalam bukunya Qasas Al-Anbiya halaman 358 mengutip versi yang berbeda dengan dua versi di atas. Raja Damaskus yang bernama Hadad Ibnu Hadar menikahkan putranya dengan putri saudaranya yang bernama Aryal, Ratu Saidah. Perkawinan itu berakhir dengan perceraian sampai talak 3. Kemudian putra raja ingin rujuk dengan mantan istrinya yang sudah ditalak 3 itu. Tetapi Yahya menyatakan dia tidak boleh rujuk kecuali jika dia sudah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Kemudian cerai, setelah itu baru dia boleh rujuk. Ratu murka dengan Yahya dan meminta Raja Damaskus untuk memenggal kepala Yahya. Semula raja menolak permintaan Aryal,
Tetapi setelah dibujuk terus, raja mengabulkan permintaannya dan memerintahkan prajuritnya memenggal kepala Yahya. Wallahu alam. Versi mana yang bisa diterima? Yang jelas Al-Quran tidak berbicara tentang bagaimana cara kematian Yahya, apakah dibunuh atau mati secara wajar. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa kematian Yahya sebagai syahid diisyaratkan dalam ungkapan Hayyan pada ujung ayat 15 surat Maryam yang sudah dikutip sebelumnya. Ungkapan itu mengisyaratkan tentang kematian Yahya di dunia sebagai orang yang terbunuh dan syahid. Ini karena para syuhada tidak mati tetapi tetap hidup sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surat Al-Imran ayat 3 halaman 169. Pandangan ini dibantah oleh Muhammad Quraisy Shihab karena pada surat Maryam ayat 33 Nabi Isa alaihissalam juga dinyatakan dibangkitkan hidup kembali. Juga dengan kata Hayyan di ujung hayat seperti pada khusus Yahya, padahal tidak ada seorang muslim pun yang percaya bahwa Nabi Isa mati terbunuh sebagaimana halnya Nabi Yahya. Tafsir Al-Mashhab ayat 8 halaman 162. Wallahu a'lam bishawab.